Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-583 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Rifki sebagai Samberwulung, Elias sebagai Lampung, Untung sebagai perampok, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo terhambat oleh pohon yang tumbang di tengah jalan. Ternyata itu adalah ulah perampok yang mencoba menjarah mereka. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pedang mereka telah telanjang dan tergenggam erat di tangan kanan. Senopati, wah! Dia mengatakan dirinya Senopati, wah! Kita takut pada Senopati. Iya, dan Arong sekalipun kita tidak takut. Hei, Kisanak berdua. Kalian mendengar apa kata teman-temanku itu, ha? Kau kira kalau kau seorang Senopati akan membuat kami menjadi takut? Kalian justru bernasib malang karena telah menyebut diri kalian adalah Senopati. Selama ini, prajurit-prajurit baik Kediri atau Tumapel yang berubah menjadi Singosari itu selalu memusuhi kami. Sekaranglah saatnya kami akan membalas dengan membantaimu. Jangan salahkan kami jika tubuhmu akan dihiasi oleh luka-luka yang arang keranjang. Jadi kalian tidak mau menyerah? Terbalik, justru kamilah sebenarnya yang harus bertanya. Baik, Adi Diposari, tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka. Tugas kita sebagai seorang prajurit adalah untuk memberikan pengayoman kepada rakyat. Dan orang-orang ini bagaikan tikus pemakan padi yang berani hanya di saat tidak ada orang. Kita tawarkan untuk menyerah. Mereka tidak mau. Maka kita tumpas saja mereka. Iya. Hei kawan-kawan, kepung rapat-rapat dan bunuh keduanya. Aku akan membeset kulitnya. Akan aku jadikan perhiasan rumah. Gabungan semakin rapat. Senopati Diposari dan Rudra Bondo melihat gerakan lawan dengan seksama. Kedua senopati itu tidak berani memandang remeh, karena jumlah lawannya lebih banyak. Dengan beradu punggung, mereka mempersiapkan diri. Bondo, lawan kita masing-masing 3 orang. Iya. Kita usahakan dalam serangan pertama kita bisa mengurangi jumlah lawan. Iya. Kita mendahului menyerang. Apa yang kalian bisik-bisikan itu, ha? Mencari peluang untuk melarikan diri, ha? Mau melarikan diri, ha? Sekarang. Iya! Usaha Diposari dan Rudra Bondo untuk mengurangi jumlah lawan berhasil, dan di saat yang tepat keduanya meloncat, pedangnya menggapai lawan, dan akibatnya 2 orang perampok terkapar berkelojotan sambil meneriakkan sumpah serapah. Kau sendiri yang bodoh. Mengapa tidak hati-hati? Matilah kalian berdua. Bukan main. Kalian berdua memang luar biasa, Kisanak. Dengan cara yang licik kalian berhasil mengurangi jumlah kami dari 6 tinggal 4. Tetapi jangan kau tergesa gembira. Apa yang kau lakukan itu justru akan membuat kami benar-benar membeset kulitmu untuk dijadikan hiasan. Silakan kalau kalian mampu melakukannya. Sebaliknya, kami juga akan dapat melakukan perbuatan yang tidak kalah kejam. Apalagi derajat kalian adalah derajat perampok yang tidak lebih tinggi dari derajat binatang. Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali, Kisanak.
parah dadaku. Diam! Badabah, luka-lukamu memang terlalu parah. Sebaiknya kau memang mati saja. Hidup pun kau tidak lagi berguna. Nah, aku tolong kau agar cepat mati. Kau juga, mati sajalah kau. Biarlah kau berdua. Kedua perampok yang terluka parah oleh sambaran pedang Diposari dan Rudra Bondo itu kemudian mati, disempurnakan kematiannya oleh pimpinannya sendiri. Diposari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat ulah pimpinan perampok itu. Kau memang binatang. Apa? Kau benar-benar binatang. Kau tega melakukan itu pada kawanmu sendiri. Kalian berdua yang telah membunuhnya. Kalian yang membunuh dua kawanku itu. Kalian tahu apa artinya? Artinya kalian harus menebus perbuatan itu dengan harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal. Yang kau lakukan hanya mengancam. Kau tidak sadar. Barangkali kaulah yang akan mati terkapar di tempat ini. Keparat! Serang dia! Pertempuran itu berlangsung dengan cepat dan ganas, dengan seksama Senopati Diposari dan Rudra Bondo melayani masing-masing dua orang perampok. Beruntunglah Diposari dan Rudra Bondo yang pada gebrakan pertama telah berhasil mengurangi jumlah lawannya, karena ternyata 4 orang lawan mereka itu bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi perampok-perampok itu mengamuk karena dua kawannya telah mati. Perampok itu telah berhasil ditelikung oleh Senopati Diposari. Namun tanpa terduga-duga, dari kegelapan malam melesat 2 buah pisau dengan cepat menggapai jantung pimpinan perampok dan seorang anak buahnya yang masih tersisa, untuk kemudian mati menyusul teman-temannya. Perbuatan siapa ini? Hei, Kisanak yang telah membantu kami menumpas para pemberontak. Keluarlah! Jangan bermain petak umpet, Kisanak. Ayo, keluarlah kau! Senopati Diposari dan Rudra Bondo menggenggam erat-erat pedangnya yang telah telanjang dan bernoda darah merah. Dan dengan seksama, kedua senopati itu menghadapi segala kemungkinan. Siapa kau Kisanak? Namaku Lambong. Lambong? Dan kau? Aku Samberwulung. Lambong dan Samberwulung. Untuk urusan apa kalian membantu kami? Aku bunuh perampok kerdil itu supaya jangan terlalu mengganggu apa yang akan aku lakukan. Kami berkepentingan dengan kalian berdua. Apakah keperluanmu dengan kami? Serahkan keris Empu Gandring pada kami. Diposari dan Rudra Bondo terkejut dan saling berpandangan. Berbagai pertanyaan tiba-tiba menggayut di kepala mereka. Rudra Bondo benar-benar penasaran. Bagaimana kau bisa mengetahui aku membawa keris Empu Gandring? Bukankah namamu Diposari? Aku Diposari? Ya, aku Diposari. Dan kau adalah Rudra Bondo? Iya, aku Rudra Bondo. Meski kalian berdua adalah senopati pinilih dari Singasari dan Kediri, namun kalian bernasib malang. Telah jatuh perintah pada kami berdua untuk membunuh kalian dan merampas keris Empu Gandring. Sebenarnya kalian ini siapa? Namaku Lambong. Aku sudah menyebutnya tadi. Dan siapa yang menyuruh kalian?
Bagaimana kalian bisa tahu kami berdua sedang mengawal sebuah keris? Itu bukan urusan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan keris itu. Ayo cepat, berikan keris empuk gandring itu kepada kami. Apakah kalian mendapat perintah dari Baginda Sri Rajasa? Iya, kami berdua mendapat perintah langsung dari Baginda. Senopati Diposari dan Rudra Bondo saling pandang. Bagaimanapun juga, kemunculan orang yang belum dikenalnya dan ternyata mengetahui persoalan yang sedang dibawanya itu sangat mengusik hatinya. Kakang Rudra Bondo, tidak ada yang tahu persoalan keris ini, kecuali kita berdua dan Baginda. Ditambah Paman Gajah Wengkar. Iya, hanya Paman Gajah Wengkar. Tetapi rasanya tidak mungkin Paman Gajah Wengkar berada di belakang mereka berdua ini. Baginda memang sangat masuk akal. Akan tetapi apa maksudnya? Mengapa Baginda melakukan itu? Mungkin dengan cara ini, Baginda bermaksud melenyapkan kita. Baginda adalah orang yang sangat sulit ditebak apa kemauannya. Kau ingat, apa yang dilakukan Baginda terhadap aku Tunggul Ametung, juga terhadap Kebo Ijo? Ya. Hei, apa yang sedang kalian bisikan itu, ha? Jangan berbisik-bisik. Apa yang kau tertawakan? Kami mentertawakan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang yang tolol. Apa maksudmu? Dibayar berapa kau untuk melakukan ini, ha? Itu bukan urusanmu. Cepat serahkan keris empuk gandring kepada kami. Sayang sekali Kisana. Kami tidak akan menyerahkan keris ini pada kalian berdua, kecuali jika kalian bisa menunjukkan bukti bahwa kalian memang mendapat perintah dari Baginda. Tugas kami adalah merebut keris itu dari tangan kalian dan kemudian menyempurnakan kematian kalian. Nah, kami masih berbaik hati pada kalian. Serahkan keris itu pada kami dan kalian boleh memilih cara kematian kalian sendiri. Sebuah tawaran yang membuat perut terasa enak. Nah, Kakang Rudra Bondo, apa yang harus kita lakukan? Kita paksa mereka mengaku siapa yang telah memerintahkan kepada mereka. Kalian pikir dengan pedang itu kalian bisa mengalahkan aku? Hah? Lambung? Ya. Tunggu apa lagi? Kita bunuh orang itu. Gila. Dua orang itu berilmu tinggi. Iya, kita harus berhati-hati. Ayo, kalian boleh maju dengan menggunakan pedang itu. Kami berdua tidak akan menggunakan apapun kecuali tangan-tangan ini. Diposari dan Rudra Bondo segera mengencangkan ikat pinggang dari benturan senjata yang terjadi. Taulah Diposari dan Rudra Bondo bahwa kedua lawannya itu menguasai sejenis ilmu kebal. Sambaran pedang itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Wah, Kakang Rudra Bondo, mereka menguasai sejenis ilmu kebal. Iya, aku juga merasakan itu. Sambaran pedangku pada pinggangnya ternyata tidak berarti apa-apa bagi mereka. Di mana titik kelemahannya? Ada beberapa, antara lain mata, ketiak, dan telapak kaki. Serang bagian-bagian itu. Baiklah, ayo, kita serang. Pertarungan dahsyat segera terjadi dan merambat meningkat ke tataran kanuragan yang semakin tinggi dengan cepatnya. Diposari dan Rudra Bondo melihat kenyataan bahwa ternyata lawan-lawan mereka memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, melampaui ilmu kanuragan yang mereka kuasai. Namun naluri keprajuritan yang mereka miliki menyebabkan mereka berusaha sekuat tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Aku berharap burung darah yang telah aku lepas itu telah sampai di tangan Adi, Samberwulung, dan Lambong. Semoga saja saat ini mereka sudah berhasil mencegat dua orang senopati itu dan membunuhnya. Istana Singasari dipeluk oleh malam yang bertaburan bintang-bintang. Beberapa buah oncor dinyalakan menerangi segenap sudut istana.
Ayo anak muda, kuras semua ilmu kanuragan yang kau miliki. Atau menyerahlah. Aku akan memilihkan cara kematian yang paling baik dan paling menyenangkan untukmu. Mungkin kau memilih mati seketika, atau kau akan mati dengan perlahan-lahan, dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan sakitnya sangat luar biasa. Keparat! Kaulah yang akan mati di tempat ini. Apa yang akan kau andalkan untuk mengalahkan kami berdua? Ha? Ini. Hah? Keris Empu Gandring? Ya, keris Empu Gandring. Dada lelaki bercambang lebat bernama Lambong itu berdesir ketika melihat tangan kanan Rudra Pondo telah mengangkat sebuah keris tinggi-tinggi. Itulah keris Empu Gandring yang pamornya kehitam-hitaman, sangar dan mengerikan. Adalah Senopati Diposari yang terkejut ketika melihat Rudra Pondo telah mencabut keris Empu Gandring itu. Senopati Diposari segera meloncat mengambil jarak dari lawannya dan kemudian berdiri di samping Rudra Pondo. Ternyata Samberwulung juga tertarik perhatiannya terhadap keris itu. Bukan main. Apanya yang bukan main, Kakang Wulung? Keris itu benar-benar dahsyat. Lihat pamornya. Ya, aku melihatnya. Sebuah pamor yang mengerikan sekali. Pantas. Kakang Aji memerintahkan kepada kita untuk merampasnya. Ternyata keris itu benar-benar luar biasa. Ilmu kebal macam apapun tentu dapat dikalahkannya. Dan racun warangannya tentu luar biasa pula. Goresan kecil pada kulit akan sanggup mengantarkannya menuju ke gerbang kematian. Tanpa ada obat apapun yang sanggup menghentikan kedahsyatan racun itu. Kecuali satu jawabnya. Siapa yang tergores pusaka itu, mati. Kisana. Ada apa, anak muda? Kau tadi menyebut nama seseorang. Siapa yang kau katakan Kakang Aji itu? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya katakan kepada kami, siapa Kakang Aji itu? Aku bisa menyebut 1000 nama. Apakah itu ada gunanya bagimu? Aku bisa menyebut nama Aji Banaspati, Aji Gombal Garang, atau Aji Sonowitri, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kau tahu keris apa yang berada di tangan sahabatku ini? Bukankah itu keris Empu Gandring? Kau tahu riwayatnya? Siapa pemilik keris ini saat ini? Keris itu buatan Empu Gandring. Pemiliknya adalah Baginda Singasari. Keris itu telah merenggut nyawa aku Tunggul Ametung. Juga seorang tumbal yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Kebo Ijo namanya. Bahkan menurut kabarnya, Empu Gandring sendiri yang membuat keris itu juga telah menjadi korban. Nah, bagaimana? Aneh juga. Orang ternyata mengetahui cukup banyak tentang keris ini. Gila. Lalu, siapa mereka sebenarnya? Senopati Diposari bertanya-tanya dalam hati. Dia mencoba menghubung-hubungkan apa yang diketahuinya. Dia mencoba mencari jawab dan menyimpulkannya. Tetapi ternyata jawaban itu tidak ditemukannya. Dia terbentur pada jalan buntu. Namun sementara itu, ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh siapapun. Pertarungan itu kemudian berubah. Rudra Pondo yang telah memegang keris Empu Gandring itu benar-benar bagaikan seekor harimau yang tiba-tiba tumbuh sayap. Keganasannya semakin menjadi-jadi. Kekuatannya tiba-tiba berlipat-lipat, tidak masuk akal. Baik Samberwulung maupun Lambong benar-benar tidak menduga atas perubahan yang terjadi itu. Pada sial, keparat. Ayo,
Bangkitlah kalian berdua. Sebut nama kedua orang tuamu sebelum terkapar bersimbah darah. Lambung, Iya. kita pergunakan aja alas kobar. Baik. Tubuh Samberwulung dan Lambong saling berkelebat mendekat. Keduanya menyentuhkan pedang masing-masing. Aji alas kobar berarti hutan terbakar. Kekuatannya bertumpu pada panasnya bara api. Itulah sebabnya kedua pedang itu tiba-tiba telah membara. Diposari yang menyaksikan pertempuran itu dari luar lingkaran arena merasakan dadanya berdesir, jantungnya serasa akan berhenti. Aji alas kobar, betapa dahsyatnya ajian itu. Dan kedua orang itu telah menguasainya. Bukan main. Kedua ujung pedang itu kemerah-merahan, terbakar, membara. Alas kobar. Alas berarti hutan, kobar berarti terbakar. Siapa yang tersentuh ajian itu tentu akan hangus. Bagaimana dengan Kakang Rudobondo? Apakah ia akan mampu menghadapi ajian itu? Sebenarnya lah, Samberwulung dan Lambong telah menyiapkan ajiannya yang dahsyat luar biasa. Dari ujung pedang masing-masing telah siap terlontar kekuatan mengerikan dari alas kobar. Tetapi sementara itu, Senopati Rudrobondo terlihat menggerak-gerakan keris empu gandring di tangannya. Gerakan-gerakan yang sebenarnya akan membuat Rudrobondo merasa heran mengapa dia bisa melakukannya. Dan tiba-tiba perubahan itu terjadi. Diposari yang melihatnya merasakan jantungnya berdesir luar biasa. Dalam cahaya kelam, ujung keris empu gandring itu menyala kemerah-merahan. Benar-benar sebuah pamor yang sangar. Lambong dan Samberwulung telah melompat bersamaan. Kedua pedangnya terjulur lurus. Namun dengan cepat pula, Rudrobondo meloncat ke kiri dan kerisnya memotong lurus ke arah kanan. Keris dan pedangnya membara itu berbenturan, dan Lambong serta Samberwulung tertegun ketika melihat senjatanya. Gila! Pedang kita putus. Sial! Lari! Iya! Hei, pengecut! Jangan lari! Kakang Rudrobondo! Ternyata Rudrobondo kalah sekejap. Yang sekejap itu telah dipergunakan oleh Lambong dan Samberwulung untuk melesat secepat-cepatnya melarikan diri. Mereka menerobos tebalnya gerumbul semak dan perdu. Rudrobondo yang kehilangan lawannya berdiri termangu. Sesuatu di dalam dadanya bergolak menghentak-hentak. Keparat pengecut! Iblis berdebah laknat! Tidak tahu diri dia! Hei! Mengapa kalian berdua melarikan diri? Ayo, kembalilah! Hadapi aku! Keris empu gandring ini haus! Jika telah keluar dari sarungnya, ia harus menghisap darah! Kembalilah kalian! Kakang Rudrobondo. Kakang, sudahlah. Apa? Lupakan kedua orang itu. Melupakan? Iya. Bagaimana dengan keris ini? Sarungkan kembali. Keris itu harus dilarung. Dilarung? Iya. Bukankah kita telah mendapatkan tugas itu dari Baginda untuk melarungnya? Tidak. Tidak bagaimana? Aku merasa sangat cocok dengan keris ini. Kau lihat tadi. Apa yang bisa aku lakukan dengan memegangnya? Tidak, Diposari. Aku akan memiliki keris ini. Kita tidak perlu melarungnya. Kakang, jangan lakukan itu. Aku tidak peduli. Keris itu mempunyai pamor jahat sekali, Kakang. Keris itu akan sanggup mengubahmu menjadi jahat pula. Iya. Lepaskan keris itu. Sarungkan kembali ke dalam warangkanya. Dan bungkus lagi dengan lawe putih. Tidak. Jadi apa maksudmu? Aku merasa jiwa keris ini telah luluh denganku. Atau jiwaku telah luluh pula dengannya. Aku bisa merasakan. Ia haus darah. Kedua orang pecundang itu telah melarikan diri. Nah, bersiaplah kau untuk menggantikannya. Apa? Ya, keris ini
harus menghirup darah. Gila. Apa maksudmu? Yang ada sekarang kau. Hayo, bersiaplah. Gila. Pikiranmu benar-benar sudah gila, Kakang. Kau lupa siapa aku? Aku tidak peduli Diposari. Kau harus mati. Keris ini membutuhkan darah dan tidak bisa ditunda lagi. Lagi pula, bukankah kau menghalang-halangi aku jika aku ini memiliki keris ini? Jagat Dewa Batara. Ayo bersiaplah, bersiaplah. Kakang Senopati Rudobondo, ingatlah Kakang. Sadarlah. Rupanya kau sudah terpengaruh oleh kekuatan jahat pada keris itu. Pusatkan segenap perhatianmu untuk melawannya, Kakang. Atau lepaskan keris itu. Masukkan ke dalam warangkanya. Keris ini tidak akan masuk ke dalam warangkanya sebelum ia menghisap darah. Sial. Kakang Senopati Rudobondo. Kau harus ingat, Kakang. Ingat jati dirimu. Sekarang kau sedang dipengaruhi oleh keris itu. Sadarlah, Kakang. Persetan apapun yang kau katakan, kau harus mati di tanganku. Senopati Diposari hanya bisa menyesali keadaan yang tidak pernah diduga-duganya itu. Dengan mengumpat di dalam hati, Senopati Diposari terpaksa mencabut pedangnya. Sementara Rudrobondo yang terperosok semakin jauh dalam pengaruh pamor keris yang dipegangnya, melangkah semakin dekat. Tangan kanannya merunduk. Keris itu siap menerkam mangsanya. Apa boleh buat? Rupanya kau telah kehilangan jati diri sama sekali, Kakang. Aku tidak mau mati konyol di tanganmu. Aku harus melawan, meski apapun yang akan terjadi padaku. Dan jangan mencoba-coba untuk melarikan diri dariku. Gila. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian Diposari. Kau benar-benar telah berubah menjadi iblis, Kakang Senopati Rudobondo. Apapun katamu. Akan tetapi, aku sangat bisa merasakan. Keris ini harus segera minum darah. Gunakan saja darahmu sendiri. Oh, itu tidak mungkin aku lakukan. Dalam gebrakan-gebrakan awal itu, Diposari langsung dapat merasakan betapa dahsyatnya tekanan Senopati Rudrobondo. Diposari yang semula mengenal cukup baik, bahkan dalam perang tanding berimbang, namun sekarang merasakan betapa pengaruh keris di dalam genggaman itu telah membuat kekuatan Rudrobondo telah menjadi berlipat-lipat. Pontang-panting Diposari berusaha menyelamatkan diri. Nikmatilah saat-saat menjelang kematianmu itu, Diposari. Kau berdebah, Kakang Rudobondo. Atau mengumpatlah sepuas-puasnya, mumpung kau masih mendapat kesempatan. Kau ke barat. Bagus. Nah, sekaranglah saat-saat kematianmu akan tiba. Apa yang terjadi sedemikian cepatnya berlangsung. Diposari yang terjatuh terlentang di tanah tidak mempunyai kesempatan mempersiapkan diri untuk menghadapi lawannya. Senopati Rudrobondo telah meloncat dan akan menghabisi nasib sahabatnya itu. Tetapi tiba-tiba melesat dua buah pisau dari arah semak belukar. Sebuah menghantam telapak tangannya hingga pegangannya terhadap keris menjadi goyah. Dan yang sebuah lagi menghantam keris empuk gandring hingga benda itu pun terjatuh. Dan sekejap kemudian, dari arah yang tidak diketahui, berkelebat sesosok tubuh menyambar keris yang terjatuh itu. Tidak ada yang sempat menyadari keadaan ketika Diposari bermaksud beranjak berdiri. Orang itu pun telah lenyap. Kakang Rudobondo. Tanganku. Tanganku. Kakang. Tolong. Cabut pisau di tanganku ini. Tolong. Kau sudah mendapatkan kembali kesadaranmu. Kakang. Apa yang telah terjadi padaku?
Jawaban itu telah menunjukkan kepada Senopati Diposari bahwa Rudra Bondo telah menemukan kesadarannya kembali setelah sebelumnya dicengkram oleh pengaruh pamor jahat dari keris Empu Gandring. Diposari segera beringsut mendekat, bermaksud membantu mencabut pisau yang menancap di lengannya. Kakang Senopati, kau bisa mengingat apa yang telah terjadi? Aku merasa aneh. Merasa aneh bagaimana? Tolong ceritakan padaku apa yang terjadi. Kau ingat bagaimana kau mencabut keris Empu Gandring untuk menghadapi Lambung dan Samberwulung? Iya. Kedua orang itu melarikan diri. Nah, kau kemudian bermaksud membunuhku? Iya. Aku bermaksud membunuhmu. Oh, aneh. Tetapi mengapa aku akan melakukan hal itu, Adi Diposari? Benar-benarkah perasaan itu, Kakang Senopati Rudopondo? Kau tidak menyimpan perasaan ingin membunuh di dalam hatimu sekarang? Aku masih berkeinginan untuk membunuhku? Aneh. Katakan, mengapa? Oh, mengapa aku telah melakukan itu? Pamor keris Empu Gandring itu sedemikian dahsyatnya menjengkramu, Kakang Rudopondo. Kau bermaksud membunuhku karena kau merasa keris itu haus darah. Sekali ia keluar dari warangkanya, ia harus meminum darah. Demikianlah kau mengatakan. Yang ada kemudian aku. Maka kau bermaksud membunuhku. Karena pengaruh keris itu pula. Kekuatan kanuraganmu telah berlipat-lipat. Jagat Dewa Batara. Yang Batara Agung. Iya. Keris itu benar-benar luar biasa. Kau seorang diri menghadapi Lambung mengalami kesulitan. Namun demikian tanganmu memegang keris itu. Bahkan Lambung bergabung dengan Samberwulung menjadi lawan yang ringan bagimu. Keduanya melarikan diri. Akulah yang kemudian nyaris mati hina di tempat ini. Aku akan kau bantai. Aku benar-benar telah gila. Sungguh, jika yang kau katakan itu benar, aku betul-betul tidak menyadarinya. Iya, aku tahu. Tampaknya memang bukan kehendakmu. Akan tetapi kehendak keris jahat itu. Seseorang telah menolongku dari kematian. Tetapi orang yang tidak terlihat jelas itu sekarang telah membawa lari keris itu. Kata-kata Diposari itu membuat dada Rudra Bondo berdesir. Keduanya kemudian bagaikan dihadapkan pada kenyataan yang pahit sekali. Keris belum bisa dilarung, tetapi pusaka itu sekarang telah lenyap. Dada Senopati Rudra Bondo berdesir ketika merasa harus mempertanggungjawabkan lenyapnya keris itu. Kau sempat melihat orang yang membawa lari keris itu Diposari? Orang itu bergerak cepat sekali. Aku hanya sempat melihatnya sekilas. Amat sekilas. Siapa orang itu? Dan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Baginda? Gila. Keris itu hilang. Telah jatuh ke tangan orang lain. Kita belum melarungnya. Dan keris itu sangat berbahaya. Pamornya telah mencengkramku hingga aku nyaris melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana Diposari? Apakah mungkin yang melakukan adalah Baginda sendiri? Baginda? Jika Baginda, apa maksudnya? Baginda bermaksud menyingkirkan kita. Mungkinkah Baginda akan menempuh cara seperti ini? Sementara ada cara lain yang lebih mudah? Masalahnya, di belakangmu ada pasukan segelar sepapan pasukan Kediri. Kiranggalampitan tentu tidak akan membiarkan apa yang terjadi padamu jika Baginda melakukan dengan semena-mena. Aku tidak yakin. Bagaimana dengan orang yang disebut-sebut sebagai Paman Aji oleh kedua orang tadi? Paman Aji? Bagaimana? Paraji Gading. Mungkinkah orang itu? Bagaimana kau menghubungkannya? Iya, tampaknya dia. Mungkin dia. Maksudmu? Ada sebuah kemungkinan yang paling dekat. Baginda tentu telah bercerita kepada istri keduanya tentang tugas kita ini. Kemudian Ken Umang itu akan menceritakan pula kepada Paraji Gading yang disebut-sebut sebagai pamannya itu. Dan Paraji Gading yang kemudian memerintahkan kepada Lambong dan Samberwulung untuk mencegat kita dan merampas keris Empu Gandring yang akan kita larung. Nah, bagaimana? Masuk akal. Kalau begitu, siapa orang yang telah menolongku? Akan tetapi,
membawa lari keris itu. Pembicaraan itu kemudian terhenti dengan sendirinya. Baik Rudra Pondo maupun Diposari sibuk bertanya dalam hati, sibuk menduga-duga siapa orang yang telah merampas keris yang mengerikan itu. Bagaimana pendapatmu, Diposari? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan keris itu. Kita tidak bisa kembali ke Singasari tanpa mempertanggungjawabkan tugas kita. Ya, tetapi kemana kita akan melacak orang itu yang nampaknya memiliki ilmu kepandaian kanuragan tinggi? Bagaimana dengan tanganmu? Jangan pedulikan tanganku. Ayo, kita berkuda. Kita cari orang itu. Barangkali ia belum terlampau jauh dan kita berpapasan dengannya. Baiklah, mari. Kita tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Dapat kita bayangkan betapa akan kecewanya Kakang Paraji Gading kepada kita. Mau apa lagi, Lambung? Kita menghadapi keadaan yang tidak bisa kita atasi. Tetapi apakah Kakang Paraji akan bisa mengerti? Kita sampaikan apa adanya. Lah kalau Kakang Paraji telah menemui kita. Menurutmu, apa sebenarnya yang terjadi pada senopati bernama Rudra Pondo itu? Apa maksudmu? Bukankah sebenarnya pemuda itu bukan tandingan kita? Apalagi kita berdua. Bahkan melawanku saja, Senopati Rudra Pondo itu bukan tandinganku. Keris itu penyebabnya. Betapa dahsyatnya keris itu, Kakang Samberwulung. Demikian ia memegang keris Empu Gandring. Kita bagaikan dilanda banjir bandang. Untung kita bisa menghindarinya. Tetapi kita telah gagal, Lambung. Dan Kakang Paraji Gading tentu sangat kecewa. Gemericik suara sungai yang mengalir. Di tepinya Samberwulung dan Lambung beristirahat. Kedua orang itu sangat kecewa karena tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Dan bintang-bintang di langit nampak gemerlapan adalah Samberwulung yang tiba-tiba berdiri. Ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Ada apa? Kau tidak mendengar? Mendengar apa? Aku mendengar dahan patah seperti terinjak kaki. Barangkali senopati itu. Kau tidak salah dengar, Kakang Samberwulung. Hah? Ternyata kau benar, Kakang Wulung. Ada orang yang melempar batu ke permukaan air. Hei! Siapa itu? Keluarlah! Kalau ternyata senopati itu lagi, bagaimana? Kita lari lagi. Tetapi aku tidak yakin ia mengejar kita. Aku kira orang lain yang sedang mempermainkan kita. Yang ingin bermain-main dengan kita. Hei! Siapa yang berada di kegelapan? Ayo keluarlah! Keluar! Kisanak! Jangan bersembunyi! Keluarlah! Lebih baik keluar dan marilah kita berbicara! Hening dan sepi. Tidak terdengar jawaban. Beberapa saat Samberwulung dan Lambung memanggil dan menyuruh keluar orang yang sedang bersembunyi. Tetapi ternyata tidak ada jawaban. Samberwulung dan Lambung merasa seperti sedang dipermainkan. Mereka mempertajam pendengarannya. Tetapi mereka tidak berhasil menangkap sumber suara apapun. Kecuali desah gerak dedaunan serta jeritan binatang malam. Setan! Jangan-jangan kita sedang berteriak-teriak pada Demit. Kalau Demit itu benar-benar ada, persetan pula dengannya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Mari. Kau melihat apa? Ada cahaya api di sana. Aku tidak melihatnya. Dari sini kelihatan. Dari situ mungkin tertutup kekayuan. Ada orang yang sedang membuat perapian di sana. Mungkin orang yang mengganggu kita tadi yang membuat perapian itu. Ayo kita intip, Lambung. Dengan hati-hati, Lambung dan Samberwulung yang baru saja mengalami peristiwa yang menyakitkan itu kemudian merayap.
Dengan kemampuannya yang tinggi, mereka mendekati orang yang terlihat duduk di dekat perapian. Bau sedap ikan yang dibakar menyeruak hidung kedua orang itu. Orang kemalaman di jalan rupanya. Ia sedang membakar ikan. Bau ayam alas yang lezat sekali. Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita temui. Kita rampas apa saja yang dia punya. Lambong dan Samberwulung tidak merasa perlu bersembunyi lagi. Kedua orang itu keluar dari balik gerumbul tempat persembunyiannya dan mendekati orang yang duduk di dekat perapian dengan membelakanginya. Hei, Kisanak, kau siapa, ha? Kisanak, kau siapa? Kisanak! Budek barangkali telinganya. Hei, Kisanak, jangan kau berpura-pura bisu. Berbicaralah, atau kau menghendaki kami berdua akan bersikap kasar kepadamu. Tetap saja orang itu menundukkan kepala dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lambong dan Samberwulung menjadi jengkel ketika orang itu menggeliat dan kemudian membetulkan jubah yang membungkus tubuhnya. Jubah itu berwarna merah. Hei, Kisanak, jawablah, jangan meremehkan kami. Tunjukkan wajahmu. Kisanak, ayo jawab, jangan diam saja. Jawablah, jawab. Tunjukkan wajahmu. Ayo tunjukkan wajahmu. Orang sial, rasakan ini. Kurang ajar. Demikian cepat dan kuat Samberwulung menendang orang itu dari belakang. Namun tidak jelas apa sebenarnya yang terjadi. Orang itu menggeliat menangkis. Dan akibatnya Samberwulung harus berjumpalitan menjauh. Sadar pula lah Lambong bahwa orang itu tidak bisa diremehkan. Siapa kau? Mengapa pula kau memakai topeng, ha? Apa salahku pada kalian berdua? Siapa kau? Caramu bertanya kasar sekali, Kisanak. Mencerminkan watak dan jiwamu yang juga kasar. Tetapi baiklah, kau bertanya, aku akan menjawab. Namaku Parajikadu. Nah, siapa kalian berdua? Kurang ajar. Mengapa kau malah mengumpat? Kau bermaksud mempermainkan kami, ha? Katakan, siapa sebenarnya kau? Sudah aku katakan, aku adalah Parajikadu. Kau pikir kami percaya dengan ocehanmu itu? Nampaknya kalian berdua sudah mengenal nama Parajikadu. Kami mengenalnya dengan baik, dan jangan mencoba menggunakan namanya. Baiklah, aku akan mengaku. Namaku ada dua. Dua? Iya. Jangan kau bercanda. Apa maksudmu, ha? Aku memiliki dua buah nama. Sebuah aku pergunakan jika siang hari. Sedang malam hari, aku menggunakan nama yang lain. Kurang ajar. Persedan. Tunggu. Jangan terkesamalah. Aku belum menyebutkan nama-namaku. Nah, inilah sebuah nama yang mungkin menarik perhatian. Kalau siang, aku berada di Tumapel yang sekarang menjadi Singasari. Kalau malam, aku berada di Kediri. Kalau siang, aku menjadi Senopati di Singasari. Namun malam, aku menjadi Senapati di Kediri. Nah, kalau siang, aku bernama Diposari. Malam, aku bernama Rudropondo. Bagaimanapun juga, jawaban itu membuat Samberwulung dan temannya merasakan dadanya berdesir tegang. Mereka saling pandang, dan bagaikan bersepakat, keduanya kemudian berloncatan mempersiapkan diri. Rupanya dua nama yang aku sebut itu begitu berarti bagi kalian berdua, ha? Siapa sebenarnya kau, Kiai? Bukankah aku sudah menyebut kedua namaku?
Jangan kau anggap kami ini anak kecil. Ayo, bukalah jati dirimu. Buka topeng yang menutupi wajahmu itu. Tunjukkan kepada kami siapa kau. Bagaimana kalau aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu? Sesuatu yang sangat penting. Apa maksudmu? Lihatlah, apakah benda ini tidak menarik perhatianmu? Keris Empu Gandring. Lambong dan Samberwulung benar-benar serasa akan berhenti berdetak jantungnya melihat orang bertopeng dan berjubah merah itu mencabut sebuah keris yang mereka kenali sebagai keris Empu Gandring. Baru beberapa saat sebelumnya mereka berurusan dengan Rudro Bondo dan Diposari dan harus melarikan diri karena kedahsyatan keris itu. Dan sekarang telah muncul pula orang berjubah merah yang menggenggam keris mengerikan itu. Nah, bagaimana? Kau terkejut sekali melihat keris ini. Kenapa? Kau... benarkah kau Senopati Rudro Bondo? Bukalah topengmu Kisanak. Menilik suaramu. Kau sudah tua. Kau bukan Senopati Rudro Bondo. Akan tetapi baru saja keris itu memang berada di tanganmu. Baiklah. Aku akan membuka topengku. Nah, inilah aku. Hah? Kakang Paraji Gading? Benarkah ini Kakang Paraji? Oh, Jagat Dewa. Ternyata kau Kakang. Oh, gila. Kau telah mempermainkan kami. Hampir copot jantungku. Tetapi, bagaimana kau bisa merebut keris itu, Kakang Paraji? Benarkah aku adalah Paraji Gading? Kenapa? Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik. Benarkah aku adalah Paraji Gading? Aneh sekali pertanyaanmu itu. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak wajah yang aku miliki. Nah, aku masih mempunyai wajah yang lain. Lihatlah, wajah siapakah ini? Itulah yang dirasakan sebagai puncak dari rasa terkejut yang dialami oleh Lambong dan Samberwulung. Wajah yang semula adalah wajah Paraji Gading itu telah berubah sama sekali. Wajah itu bagaikan pinang dibelah dua dengan wajah Samberwulung sendiri. Sejenak kedua orang itu kebingungan. Namun manakala kesadarannya kembali pulih, Samberwulung segera berteriak. Lambung! Lari! Mau kemana kalian berdua? Hop! Maaf, Kisanak Lambung dan Samberwulung. Aku terpaksa melumpuhkan kalian berdua. Di samping dikarenakan perbuatan kalian sendiri sebagai perampok yang banyak meresahkan orang-orang di sekitarmu, maka kalian lebih dibutuhkan di Singasari. Besok orang-orang di Singasari, termasuk Paraji Gading, akan terkejut menemukan tubuhmu tergolek tanpa daya di sana. Keparat! Jangan mengumpat, berdebah. Siap! Sudah aku katakan, jangan mengumpat. Aku tidak senang. Kita telah mengaduk daerah ini. Akan tetapi orang yang telah membawa lari keris Empu Gandring itu tidak kita temukan jejak-jejaknya. Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Baginda? Dan betapa kecewanya Baginda karena kita tidak berhasil melaksanakan tugas itu. Adalah bukan tugas yang berat, tugas yang sederhana. Hei, Diposari, kau mendengar apa yang kau katakan? Apa? Gila! Aku berbicara panjang lebar itu. Kau tidak mendengarkan? Oh. Kau berbicara apa? Siap. Maaf, Kakang. Aku sedang memikirkan sesuatu.
Aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Demit. Kau memikirkan apa? Mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan akan mendapatkan keterangan dari seseorang. Maksudmu? Sang penembahan Dwi Payana yang tinggal di kaki Gunung Gangsir itu bisa memberikan petunjuk kepada kita. Ya, entah mengapa. Tiba-tiba aku merasa kita akan menemukan keris itu kembali di sana. Maksudmu? Ayolah kakak. Jika kita berkuda terus tanpa berhenti, maka tengah hari kita akan sampai di sana. Ayo. Tunggu. Jangan kau buat aku penasaran di Posari. Apakah kau akan mengatakan bahwa yang merampas keris itu adalah sang penembahan itu? Kakang Rudrobondo, ada sesuatu yang seperti menyentak-nyentak di dalam hatiku. Aku tiba-tiba merasa bahwa kita akan mendapatkan petunjuk kepada sang penembahan. Ayolah. Bukankah semula kita memang telah menentukan tujuan? Singgah kepada Epokan Dandang Kendangga sebelum naik ke puncak Gunung Kelut. Baiklah, ayo. Kakang, bagaimana dengan lukamu? Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya. Ketika matahari kemudian doyong ke barat setelah melewati garis tengah peredarannya, maka Senopati Rudrobondo dan Senopati Diposari semakin mendekati Dandang Kandaga. Namun sementara itu, di saat yang sama pula, sebuah kereta kuda berderap menuju ke kota Raja Singasari. Ketika kereta kuda itu hampir melewati gerbang kota Raja, kecepatannya diperlambat dan bahkan berhenti manakala seorang prajurit melampaikan tangan memerintahkannya untuk berhenti. Berhenti! Apa yang kau bawa itu? Tawanan, Tuan Prajurit. Tawanan? Apa yang telah dilakukannya? Hamba tidak tahu, Tuan Prajurit. Hamba hanya mendapat perintah untuk menyerahkan kepada Tuan Prajurit Singasari. Siapa yang telah memerintahkanmu untuk menyerahkan kepada kami? Tuan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo, Tuan. Senopati Diposari Rudrobondo? Benar, Tuan. Kedua senopati tersebut yang melumpuhkan kedua perampok ini. Saya diperintahkan untuk membawa kedua tawanan ini ke istana, Tuan. Tetapi, benarkah keduanya perampok? Benar, Tuan. Ia adalah Samberwulung dan Lambo. Dua perampok yang sering menggegerkan itu, Tuan. Hei, teman-teman! Adakah di antara kalian yang mengenali kedua orang tawanan itu? Para prajurit yang semula berdiri di bawah gardu berloncatan turun dan memperhatikan dua orang tawanan yang tubuhnya terikat tali jangat. Salah seorang di antara prajurit itu ternyata mengenalinya. Benar. Jadi, kelompokku yang dulu pernah berurusan dengan orang ini. Aku masih ingat wajahnya. Ia memang benar perampok bernama Lambong. Dan yang ini benar, Samberwulung. Lambong dan Samberwulung hanya menundukkan wajah. Keduanya hanya bisa mengumpat di dalam hati. Tali jangat telah mengikatnya sedemikian kuatnya. Namun lebih dari itu, urutan-urutan pada simpul syaraf tertentu pada kaki-kakinya yang telah dilakukan oleh orang yang mampu mengubah-ubah wajah itu benar-benar melumpuhkan tubuhnya. Nah, apa yang akan dialami oleh Lambong dan Samberwulung di Singasari? Bagaimana pula dengan perjalanan Senopati Diposari dan Rudrobondo yang kehilangan keris Empu Gandring? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.